Hai Sobis, selamat datang di podcast Inibis. Selanjutnya kita sudah masuk ke episode ke-9. Wah, nggak nyangka ya, kita udah sampai ke episode 9. Dan pagi ini kita kedatangan tamu dari Ketua MKKS. Nah, apa itu MKKS? Kita masuk ke obrolan pagi ini. Selamat pagi, Pak. Selamat Jeffrey. pagi juga. Ya, saya boleh panggil Pak Jeffrey berarti ya? Iya. Oke. Nama saya Sarah. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol Baik, Pak Sarah. santai aja ya Iya. di podcast Inibis Telkom ya udah datang. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Sarah baik juga ya. Alhamdulillah baik juga Pak. Gimana kesannya Pak ini datang ke Telkom? Sebelumnya udah pernah atau baru pertama? Kalau datang ada beberapa kali, karena mungkin kebetulan ada urusan juga. Terakhir kemarin saya pindahin telepon, karena kebetulan kita pindah halaman. Oh Jadi gitu. tarik kabel lagi gitu kan. Nah, Oke, nah Bapak Jeffrey di sini selaku Ketua MKKS ya Pak, kalau nggak salah di kepanjangannya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Nah untuk Pak Jeffrey memegang di SMK swasta ya Pak, SMK swasta se-Kota Pekanbaru dan Bapak selaku ketuanya. baik. Nah, saya penasaran nih Pak, MKKS Musyawarah Kerja. Ini apa sih Pak yang biasanya dimusyawarahkan? Iya. Jadi sebenarnya MKKS ini awalnya dulu itu adalah kelompok kerja kepala sekolah SMK swasta Kota Pekanbaru. Nah, tapi kebijakan dari Kementerian Pendidikan, kalau kelompok kerja kesannya mungkin agak bagaimana gitu kan. Nah, jadi akhirnya dibuatlah menjadi, karena ini pendidikan, ya jadi musyawarah kerja kepala SMK MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah. Karena kita persatuannya adalah SMK swasta dan tempatnya di Kota Pekanbaru, makanya jadinya musyawarah kerja kepala SMK swasta Kota Pekanbaru. Oke, berarti anggotanya adalah terdiri dari kepala-kepala sekolah, Seluruh kepala sekolah swasta SMK se-Pekanbaru dengan jumlah lebih kurang 52 orang. Wow, banyak ya Pak, berarti kan ada 52 sekolah. 52 sekolah. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal SMK ini sebetulnya yang menarik biasanya pandangan orang umum ya Pak ketika menyebut SMK dibandingkan pastinya dari SMA. Pasti kan kesannya itu lebih, maaf ya Pak, ini dikurangkan mungkin ya anak-anaknya itu tidak bisa dipungkiri. Nah menurut Bapak gimana nih Pak? Kalau kesampurakan zaman dulu, sekarang sudah dengan Gen Z ini dan juga zaman now kata orang, SMK ini sekarang justru dikondisikan ke depan itu akan menjadi sekolah unggulan, artinya akan lebih karena memang menyangkut visi dan misi. Yang jelas SMK, siswa yang memang memilih SMK berarti siswa yang memang ingin kerja selepas dari sekolah. Jadi tidak mesti kuliah lagi. Begitu selesai sekolah SMK dengan segala perjuangannya dalam proses belajar mengajar, baik tentang teori, praktek, pengalaman dan sebagainya, setelah diujikan di tingkat akhir, karena kita ada SMK itu setiap kali kita belajar atau per mata pelajaran bahkan itu kita ada uji kompetensinya. Nah, jadi artinya seorang siswa yang sudah lulus dari SMK dan dia dinyatakan lulus, maka dia kompeten. Nah, kompeten otomatis seharusnya tentu siap kerja. Nah, makanya SMK itu dibilang bisa, SMK bisa. SMK bisa ini artinya proses pembelajaran itu bisa dengan segala cara, artinya dengan segala macam, tidak hanya sekedar belajar, lihat buku atau dengan guru, dia dengan segala-galanya. Artinya bagaimana memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya, sehingga di akhir selepas pelaksanaan uji kompetensi, maka siswa berkompeten dia, artinya memang mempunyai kemampuan. Tidak hanya teori ya Tidak Pak? hanya teori, nah dibuktikan
dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi yang memang layak jual. Artinya bahkan kalaupun misalkan katakan Telkom membuka lowongan dengan sertifikat uji kompetensi itu, harusnya tentu Telkom boleh menerima langsung gitu. Nah, arahannya seperti itu. Oke, itu kelebihan SMK ya Pak, dan perbedaannya dari SMA. Ya. Dan saya pun alhamdulillah sudah beberapa kali dapat kesempatan mengunjungi beberapa SMK swasta di Pekanbaru, dan memang beda ya Pak, vibes-nya kalau kata anak sekarang. Auranya beda. Jadi mereka itu banyak kegiatan yang nggak semata-mata menggunakan buku di kelas, tatap muka, tapi banyak praktek-praktek. Bahkan ada sekolah yang punya bengkel. Wajib. Terus, ya. Dan tergantung labornya, ya tergantung jurusan. Itu yang keren banget. Jadi memang SMK ini dengan kondisi sekarang direncanakan, bahkan katanya nanti kondisinya SMK itu akan mendapatkan porsi 70% untuk sekolah menengah. Artinya 70% SMK, nanti SMA itu hanya tinggal sekitar 30%. Karena itu tadi, karena memang ingin mengejar siap kerjanya. Artinya dengan kemampuan kondisi, ya katakanlah keluarga dan sebagainya, diharapkan begitu tamat SMK itu tidak menganggur, bisa langsung kerja. Beda dengan SMA. Dan SMK juga mempunyai jurusan yang sangat banyak, bermacam-macam, dan jurusan itu selalu berkembang. Jadi sampai sekarang ini bahkan mungkin untuk beberapa yang terbaru itu sudah muncul jurusan-jurusan yang terbaru. Bahkan mungkin sekarang ini kan yang lagi tren itu kan kayak robotik, ya, kemudian mungkin tentang coding, ya. Nah itu nanti akan dibuatkan menjadi jurusan sendiri, gitu. Mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Dan juga dari sisi pendidikan kejuruan yang ada itu juga sedang diangkat, gitu. Sebagai contoh misalkan selama ini jurusan katakan masak-memasak, ya, itu jasa boga. Itu kan identik hanya tukang masak. Nah, padahal sekarang ini dengan pola kehidupan dan pola pemikiran zaman sekarang, mungkin seperti jurusan jasa boga ini sekarang menjadi trendsetter gitu. Karena seperti sekarang adanya lomba masak yang di MasterChef. Nah, karena kalau sudah cerita tentang MasterChef itu kan sudah high class. Karena memang kemampuan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi memang layak jual. Dan bahkan kalau misalkan seperti jurusan boga itu kan bisa sampai ke kapal pesiar, bisa restoran terkenal, dan paling tidak tamatannya itu sudah bisa buka pecel lele gitu. Dan itu nilai jual ya Pak? Dan itu langsung mempunyai nilai jual. Artinya sekolah SMK itu kan tidak hanya untuk mencari kerja, tapi memang bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja dengan skill dan keahlian yang dimiliki. Nah, saya pengen masuk ke isu hangat nih Pak. Jadi kalau di Telkom sendiri, sekarang itu isunya lebih ke transformasi organisasi, terus reorganisasi, perubahan struktur perusahaan gitu ya Pak. Itu yang lagi isu hangat di kami. Ya. Nah, kalau di antara SMK swasta di Pekanbaru nih Pak, apa isu hangat yang sedang ada sekarang? Sebetulnya memang menyangkut teknologi, karena SMK itu memang identik juga dengan teknologi, apapun jurusannya. Artinya kalau jurusan ini kan zaman kita dulu nih, sekarang itu namanya kompetensi keahlian. Nah, semua kompetensi keahlian ini pasti akan berhubungan dengan teknologi, ya. Nah, sekarang ini yang lagi sangat hangat-hangatnya kan tentang AI itu, artificial intelligence. Nah, ini kan sekarang ini kan menjadi apa ya namanya, karena sekarang ini kan masih orang menganggap bagi beberapa itu kan ada sisi positif di sisi negatif, ya. Bahkan kalau saya baca kemarin di negara Inggris atau di mana katanya itu menjadi sesuatu yang mungkin negatifnya lebih tinggi gitu. Nah, kita memang ingin mengarah ke sana, ya, mengarah ke sana bahwa mungkin penggunaan teknologi ini bisa memberikan manfaat untuk masing-masing jurusan tadi. Ya, semua jurusan sebetulnya kan pasti membutuhkan teknologi. Dan mungkin kita juga MKKS SMK swasta sebetulnya dengan Telkom sendiri bekerja sama sudah lama. Saya ingat dulu tahun 2000-an
kita pernah menjadi mitra di dalam ada dulu namanya IG2S. Ini dengan Telkom nih. Iya. Jadi IG2S itu Internet Goes to School. Oh, Kebetulan oke. waktu itu saya yang menghandle dari sekolahnya. Karena kita kebetulan waktu itu masih hangat-hangatnya internet. Jadi waktu itu saya punya namanya aduh lupa saya namanya ininya. Tapi maksud saya gini, kita kan waktu itu butuh untuk bandwidth, ya bandwidth kita. Nah itu kan kita kerja sama dengan Telkom. Kita ambil waktu itu 1 giga atau berapa gitu. Nah karena waktu itu masih belum banyak provider, kita menjadi provider SMK. Dan itu waktu itu kita adakan di SMK 2. Kita punya tower sendiri. Dan kita ngambilnya itu dari Telkom, kemudian nanti ke tower kita punya radio sendiri, kita punya server sendiri. Nanti dari situ kita share ke seluruh sekolah. Jadi dipancarkan ke sekolah. Karena waktu itu kan memang belum ada bangsa ya kayak inilah provider kan masih jarang, masih baru Telkom sendiri pemainnya. Nah jadi kita memang kebetulan waktu itu ngambil satu paket yang cukup untuk saya hitung mungkin ada sekitar, waktu itu sekolah juga belum banyak memang, ada sekitar 15 sekolah. Jadi kita mainnya memang point to point. Jadi dari provider, dari ini kita, dari tower kita, nanti di semua sekolah harus punya tower. Nah nanti radionya lah yang ini. Jadi saling menangkap ya Pak. Jadi sebetulnya kerjasama dengan Telkom dan itu SMK. Gitu. Memang SMK yang jadi pionir ya jadi Pak. pionir karena saya pikir tahun 2000 kan baru sedang hangat-hangatnya itu tentang internet, ya. Nah, jadi SMK sudah terlibat nih dengan Telkom. Nah, mudah-mudahan saya pikir ke depan ya dengan adanya teknologi yang terbaru ya, artinya info-info yang terbaru ya kita berharap tentu mungkin bisa kerjasama. Karena ini juga menyangkut setiap sekolah itu harus bisa menciptakan link and match sendiri, sesuai juga dengan kompetensi keahliannya. Nah, jadi maksudnya misalkan bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada di sarana prasarananya di kita, manfaatkanlah itu. Nah tentu kami berharap bahwa Telkom sebagai pionir dalam telekomunikasi ya pasti the best dong. Bahkan dari awal kemunculan internet pun jadi langsung ada kerjasama antara Telkom dan SMK swasta di Pekanbaru. Dan saya waktu itu tidak hanya untuk Pekanbaru, tapi kita Seriau ya iya. Pak. Jadi waktu itu saya masih ingat mungkin GM yang lama ya, kebetulan Pak Overlis namanya. Pak Overlis ya betul. Nah Pak Overlis, kemudian Pak siapa wakil GM-nya waktu itu setelah Pak Overlis pindah ke Medan kan wakil GM yang naik. Dan itu berjalan sekitar saya rasa 2 tahunan ada. Karena kita seluruh Riau jangkauannya. Jadi SMK yang ada di Riau, karena memang internet kan masih barang langka waktu itu, apalagi kalau di daerah. Jadi begitu ada kita buat pemberitahuan Internet Goes to School, itu langsung seluruh SMK yang semua ada di daerah itu semua ya. tertarik. Nah, cuman memang tergantung kondisi lah waktu itu, karena keterbatasan jaringan karena untuk narik kabel dan lain sebagainya. Kalau sekarang sih saya rasa udah nggak ada masalah lagi kan. Apalagi di dalam kota ya Pak. Apalagi dalam kota nggak ada lagi blank spot juga kan. Nah, balik lagi ke isu hangat tadi Pak yang AI ya, artificial intelligence. Kalau tantangan terbesarnya apa sih Pak di sekolah-sekolah ketika ingin mengimplementasikan teknologi baru itu? Permasalahan utama sebetulnya sekarang ini masih barang antah berantah ini. Karena memang jujur kami juga baru dikenalkan ini. Kebetulan kemarin gubernur memang sudah meluncing ya untuk program artificial intelligence ini. Itu sudah di-launching untuk Riau. Karena Riau dikondisikan, artinya visi ke depan Riau ini memang akan menjadi SMK-nya menjadi teknologi, termasuk pemerintahannya juga mungkin berteknologi dengan basis teknologi. Nah, AI ini kan memang luar biasa ini. Kalau kita lihat sekilas, saya jujur memang belum terlalu paham juga, ya. Tapi kita berharap kebetulan kemarin itu dengan salah satu pakar AI itu kebetulan saya kenal baik.
dan dia sudah sempat bercerita panjang lebar tentang AI ini. Ini sekarang barangnya AI ini, ketika ini akan pasti mau tidak mau, suka tidak suka, ini akan mewabah. Jadi ini semua bidang kehidupan, terlepas dari sisi negatif dan sisi positif. Ya tinggal kita saja yang memilah ya Pak. Iya, dan artinya menyaringnya lah ya. Disaring seperti apa? Ya tentu walaupun mungkin sisi negatifnya cukup besar, karena ini bahkan yang saya baca PBB juga ini mengkhawatirkan ini katanya AI ini, karena mungkin efek negatifnya gitu kan. Nah tapi ya dengan kebetulan teman saya itu salah satu profesor ternama sebetulnya di Indonesia, mungkin pernah dengar Pak Jaswar, ya dia kan ahli AI itu. Jadi kita berharap ke depan penggunaan teknologi AI ini memang bisa kita implementasikan masih langsung di sekolah. Nah, jadi kita sedang mencari jadwal sekarang dan baru ada di beberapa sekolah negeri untuk pelaksanaan AI. Artinya sosialisasi lah. Nah, kita berharap nanti mana tahu mungkin Telkom bisa menyediakan sarana prasarana, bahkan mungkin narasumber, dan juga mungkin ada beberapa hal-hal yang lain seperti coding ya. Ini kan lagi tren betul nih. Betul. Nah, bahkan saya ingat Pak Jokowi sempat ngomong ini coding katanya. Ini yang terbarukan. Nah, kan gitu, karena semua bidang pasti akan pakai. Iya, betul. Geraknya semua ke arah digital ya Pak. Semua akan ke digital. Nah, makanya SMK lah sebenarnya yang sanggup mengaplikasikan ini. Karena SMK memang diciptakan dia bisa. Dalam kondisi apapun dia bisa. Makanya semboyannya SMK bisa. Iya Pak, jadi perkembangan teknologi ini memang mau nggak mau kita harus ikut, karena pilihannya hanya ikut berkembang atau nantinya ketinggalan. Bukan hanya ketinggalan, mati. Nah itu dia sebetulnya. Sudah banyak contoh-contoh company raksasa akhirnya yang nggak mengikuti habis. Iya betul Pak. Nah SMK pasti bisa, saya pun yakin. Yang penting mau menggandeng juga. Nah ini dia pihak-pihak yang bisa membantu nih, yang mempercepat dan menghadirkan teknologi tadi. Telkom salah satunya. Telkom kita berharap Telkom bisa mentransformasikan segala sesuatunya, ya, mulai dari sarana prasarana. Karena saya yakin untuk sekolah mungkin secara hitungan lebih 50% itu pasti ke Telkom kiblatnya nih, karena pakai fasilitas Telkom lah, baik SPD atau apa zaman dulu, dari dulu. Nah jadi mungkin karena pendidikan ini adalah misinya negara, ya saya pikir walaupun mungkin profit oriented Telkom secara kebijakan, bisnis, tapi kita tentu berharap mempunyai side effect lah, ya. Jadi mungkin Telkom mungkin bisa memberikan sumbangsihnya, ya dalam segala hal. Tapi yang jelas memang kalau bagi SMK, Telkom ini sebetulnya memang kalau yang saya dengar banyak sekolah sudah menjalin kerjasama dengan Telkom, ya, karena tidak hanya jurusan-jurusan yang seperti TKJ, kemudian ada RPL, kemudian ada multimedia, tidak hanya itu. Semua jurusan saya pikir memang harus bermitra dengan Telkom. Nah ini nih, jadi kita tunggu nih dari Telkom. Iya, dari Telkom sudah menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah dalam berbagai bentuk lah ya Pak. Yang paling sederhana anak magang nih dari SMK itu sudah banyak masuk ke Telkom. Karena pertama-pertama itu memang Telkom ini siapa saja yang bisa jalin kerja sama Telkom, nilai upgrade-nya langsung tinggi. Iya, dan itu mutualisme lah ya Pak, antara SMK dan Telkomnya juga pasti sangat terbantu. Selain itu kami juga punya produk-produk juga yang sesuai untuk sekolah. Yang terbaru kita ada Pijar Sekolah, itu platform online yang bisa digunakan sekolah untuk istilahnya mengubah yang tadinya tatap muka jadi digital. Mulai dari presensi, kehadiran siswa mungkin yang tadinya dipanggil satu-satu bisa melalui platform online. Lalu ujian juga sudah bisa online dan segala macam. Itu efek dari COVID juga mungkin ya Pak. Jadi kalau efek COVID sebetulnya memang SMK yang terdepan nih. Artinya karena
dengan kondisi COVID yang tidak bisa tatap muka, sementara SMK itu kan wajib. Iya. Artinya langsung berhadapan dan langsung bekerja. Iya. Nah, sementara kondisi COVID kan tidak. Iya. Nah, memang setiap kompetensi keahlian tadi memang betul-betul membuat menciptakan bahwa walaupun dengan segala keterbatasan menyangkut kebijakan tentang Iya. COVID, ya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi SMK tuh masih bisa Iya. gitu. Ya, masih Betul. bisa. Artinya tetap berjalan seperti Iya. apa adanya walaupun memang sedikit agak Pasti. ya pastilah ada imbasnya. Iya. Karena kalau lewat hanya online ya pastilah nggak Iya. mungkin. Tapi memang dengan kondisi yang ada, dengan kebijakan yang yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, maka setiap sekolah memang harus berimprovisasi. Iya. Bagaimana teknisnya seperti apa? Bahkan mungkin untuk yang bagaimana sifatnya praktek, itu memang bagaimana cara supaya bisa di-online-kan tentu dengan berbagai cara. Bisa saja di rumah dia yang berpraktek Iya. sendiri, sementara guru di sekolah tetap Iya. memperhatikan satu persatu. Iya. Nah, tentu dengan kembali lagi ke tadi, teknologi lagi yang membantu. Berharapnya tentu Telkom nanti. Iya, betul Pak. Itu pasti tantangan yang sangat besar ya untuk SMK ya Pak. Iya. Karena kalau tatap muka cuman antara guru dan murid seperti biasa pasti bisa, tapi SMK kan ada unsur-unsur praktikal ya Pak. Ya. Itu yang tidak bisa lepas dari SMK. Betul. Dan sekarang ini yang lagi digaungkan untuk dunia pendidikan, merdeka belajar. Nah, Oke. ini kan betul-betul merdeka. Iya. Artinya kita tidak lagi dihukum dengan ada kelas, ada lab, Iya. ada guru, ada siswa, nggak lagi terhukum dengan itu. Betul. Nah, tentu ini segala daya upaya, segala fasilitas tentu harus dimanfaatkan. Betul. Namanya juga merdeka. Iya. Jadi siswa ini kalau kadang kami sambil ini betul-betul merdeka sekarang, tidak sekolah pun tidak apa-apa. Tapi itulah dia esensinya merdeka belajar itu. Bahwa walaupun di mana itu proses pembelajaran tetap Iya. bisa berlangsung. Betul. Dari mana saja dan Dari kapan mana saja ya. dan kapan saja dan apa saja. Iya. Artinya materinya apa saja. Iya. Jadi tidak hanya sekedar bahwa hari ini belajar ini dengan guru ini, itu semua boleh dibilang mungkin ke depan udah nggak ada lagi kita mungkin tatap muka mungkin Betul, kan. betul. Karena untuk masa depan kayaknya pendidikan ini ya semua bidang sih, ya mungkin beberapa pekerjaan nggak lagi pakai tenaga manusia gitu kan. Nah, pasti teknologi itu akan dilibatkan dan pasti akan memudahkan juga ke depannya ya Pak. seharusnya dan wajib memudahkan. Iya, betul. Nah, cuman mungkin kalau kita cerita tadi tentang imbas suatu kemajuan pasti ada efek negatif dan efek positif. Betul. Saya bahkan masih ingat pertama sekali saya bawa ke daerah IG2S tadi, itu penolakan sangat luar biasa. Penolakan luar biasa dari orang tua, artinya bahkan dari guru-guru. Karena image yang tertanam itu, internet itu lebih banyak negatif. Nah, kan ini yang kita sempat kita ubah mindset kan gitu. Karena memang kalau dianggap negatif, ya pasti. Ya, semua hal Nggak pasti ada sisi negatifnya. Ya, karena memang dengan teknologi online gitu, ya cukup kita berdua saja, kan gitu, nggak tahu kita ini yang seperti apa gitu. Iya, betul Pak. Tapi ternyata pada akhirnya yang tadinya penuh penolakan pun kita akhirnya merasakan lebih banyak manfaatnya. Lebih banyak gitu ya, manfaatnya, Pak. cuman tinggal bagaimana kita memfilter saja. Iya, betul. Wah, seru banget nih obrolan pagi ini. Nah, ini saya mau masuk ke obrolan yang lebih santai lagi nih Pak. Iya. Nah, kalau Pak Jeffrey hobinya apa Pak? Kalau hobi saya olahraga sama musik lah, artinya suka nyanyi juga. Nah, itu untuk refreshing. Dan hobi saya memang traveling. Oh iya Pak. Saya setiap minggu traveling, bahkan boleh dibilang setiap hari. Oh iya Pak. Nah, kemana aja tuh Pak biasanya? Kalau untuk objek wisata, kalau Sumatera mungkin tinggal Aceh yang belum. Belum sampai. Ke Sabang tapi ya Pak. iya, ke sana memang itu yang belum. Tapi kalau lain-lain sudah ke Kalimantan, ke Bali sudah beberapa kali, luar negeri juga. Dan kebetulan kalau sekolah kita memang sudah ada menjalin kerjasama dengan Malaysia, Singapura. Oh ya Pak. Iya, jadi siswa kita magangnya di sana, di Malaysia dan Singapura. Oh, karena
sekolah Bapak kan SMK pariwisata ya Pak. Ya, tapi tidak hanya membawa pariwisata. Ya. Jadi yang utama memang awalnya kita untuk SMK yang saya yang Ya. kerja sama luar negeri itu memang untuk pariwisata, perhotelan dan jasa boga. Ya, jadi siswa kita menjadi tenaga kerja Ya. di sana, tapi dalam tanda petik, Ya. karena kan ini proses magang. Praktek kerja lapangan. Praktek lah ya, kerja Pak. lapangan. Nah, kalau istilah kerennya kan on the job training. Iya. Nah, jadi siswa kita selama 6 bulan itu berada di industri di sana di Malaysia, dan itu polanya sama seperti karyawan. Nah, hanya saja memang tentu tidak mungkin untuk katakan seleri, tentu Yeah. tidak mungkin disamakan. Karena menyangkut sebetulnya kalau pembiayaan lebih kurang saja. Karena siswa kita juga di sana dapat uang saku, kemudian makan dikasih, transport ditanggung, guru-guru datang juga ditanggung, kemudian segala fasilitas kita bisa pakai, dan anak-anak bisa ujian di sana, artinya uji kompetensi di sana gitu. Jadi nggak perlu juga bolak-balik gitu ya. Selama 6 bulan itu anak kita memang murni di sana. Semua pola pembelajaran di sana. Yeah. Nah, walaupun mungkin ya kalau zaman-zaman sebelum COVID memang kita sempat berhenti. Karena memang kondisi COVID kemarin dibatasin lah. Yeah. Nah, cuman rencana saya memang sebelum akhir tahun ini kita akan kembali aktifkan. Nah, cuman mungkin catatannya bahwa bukan karena pariwisata. Karena saya pernah bawa SMK kita kebetulan menjadi hub, ya, menjadi outlet lah istilahnya. Itu saya pernah bawa jurusan listrik, kemudian saya pernah bawa jurusan administrasi perkantoran. Karena kebetulan industri saya di sana itu kan perhotelan nih, hotel bintang 5. Nah, jadi yang teknik ini anak-anak yang jurusan teknik, anak STM nih yang saya bawa, SMK Negeri 2 yang saya bawa. Jadi ada beberapa orang siswanya kita bawa, mereka itu di sana untuk elektronik, seperti misalkan AC, kemudian TV, bahkan sampai lift. Jadi anak-anak magang yang jurusan teknik sampai lift. Dan kalau lain-lain mereka sudah pasti ngikut bagaimana penanganan kebakaran, ya. Itu didapatkan selama di sana. Jadi nggak terbatas di ranah pariwisata saja ya Pak. Jadi ternyata. seperti bahkan di administrasi siswa kita juga bawa, termasuk mungkin kemarin ada SMK Nurul Falah, ya siswa SMK Nurul Falah pernah ikut dengan kita. Jadi ditempatkan di back office memang di administrasi. Yang kebetulan waktu itu ada sekitar 2 orang, saya kalau tidak salah, itu memang jurusannya administrasi perkantoran. Dan di sana lumayan bagus, artinya mendapatkan pengalaman itu memang betul-betul bekerja gitu. Itu yang paling mahal ya Pak dibandingkan fasilitas atau salary atau uang saku tadi, tapi pengalaman bekerjanya. Jadi secara umum anak yang memang lulusan dari sana biasanya akan berkembang. Jadi saya sudah coba adakan survei kecil-kecilan, anak-anak yang lulusan dari luar negeri itu rata-rata minimal dia jadi manajer. Artinya kalau kebetulan di perhotelan di Boga ya, nah jadi mereka sudah jadi manajer, dan sekarang ini ada beberapa yang sudah kembali ke Malaysia jadi GM malah di sana. Nah itu karena memang kemampuan dia tadi, karena kemampuan berasimilasi dengan dunia kerja, dan juga dari sisi bahasa mereka sudah menguasain, lingkungan mereka juga sudah menguasain. Jadi begitu, bahkan selalunya begitu anak tamat itu orang sana udah telepon, saya perlu si anu udah di booking duluan. Jadi mereka berharap anak yang memang sudah magang di sana itu setelah pulang kan kita hanya tinggal ujian akhir. Setelah itu berangkat ke sana bisa lagi, melanjutkan langsung lagi kerja ya Pak. di sana. Wah, itu pengalaman yang sangat berharga dan bekal yang udah siap kerja itu ya Pak. Itu kita secara kemampuan memang berbeda. Artinya mereka itu di sana dididik betul-betul bekerja untuk bisa siap menjadi tenaga kerja yang produktif gitu ya Pak di usia mereka. Betul. Walaupun usianya berarti terlampau muda ya Pak dibandingkan mungkin yang lulusan kuliah gitu kan. Sangat masih lebih muda malah. Jadi saya yang dulu itu umur 16 malah. 16 tahun. 16 ya paling tinggi 17 lah. Karena anak kelas 3 itu kan udah 17 baru. Nah, jadi umur 16 mereka sudah siap kerja. Nah, ini ya mudah-mudahan ke depan
dengan rencana kita, mudah-mudahan kemarin saya sudah jumpa dengan Kadisnaker, kemudian saya sudah bicara dengan Kementerian Pendidikan di Jakarta, mereka akan buka lampu hijau lagi untuk pelaksanaan practical training ke luar negeri ya Pak. Iya, itu sayang banget juga ya Pak kalau kelamaan ditutup, karena itu peluang yang sangat bagus buat Jadi yang jelas anak-anak. sekarang Jepang, Korea Selatan itu menunggu. Mereka butuh ya Pak. Mereka butuh, dan itu tidak hanya jurusan perhotelan, sampai kesehatan, sampai pertanian, mereka butuh. Yang SMK untuk practical training. Jadi lulusan-lulusan SMK ini ditunggu untuk bisa mendapat pengalaman sekaligus berkontribusi juga untuk perusahaan-perusahaan di sana. Ya, kalau kita memang tentu mungkin dalam proses belajar mengajar, artinya selama sekolah selama 3 tahun. Nah, biasanya kita paling lama memang bisa 1 tahun untuk magang. Nah, jadi setelah artinya seperti yang saya sampaikan tadi, jurusan tidak hanya perhotelan, boga, kemudian teknis, semua. Bahkan itu kalau kita pikir pertanian, orang Jepang butuh kita gitu. Orang Korea juga butuh kita. Nah, kesehatan juga hal yang sama. Jadi SMK kan ada SMK kesehatan, ada pertanian, semua bidang. Ya, kalau yang tadi yang kita cerita tentang komputer, multimedia, kemudian rekayasa perangkat lunak, itu udah pasti. Tinggal asal mau saja kita di sini, berangkat ke sana, mereka siap untuk menerima. Tinggal kebijakan kita lagi, dan tentu kemampuan kita untuk menyiapkan anak-anak. Betul. Itu yang penting juga ya Pak, itu peran dari sekolah ya. Iya. Betul. Ternyata banyak hal-hal baru ya yang baru kita tahu nih dari obrolan kita pada pagi hari ini nih Pak. Saya seneng banget juga nih dapat banyak pengetahuan baru gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, saya lihat tuh Bapak kan orang yang sangat auranya tuh positif Pak. Sering ketawa, terus ramah gitu. Nah, saya penasaran apa yang membuat Pak Jeffrey itu semangat setiap pagi gitu Pak untuk memulai hari. Apa yang membuat Bapak selalu termotivasi? Saya sebetulnya bukan orang pendidikan. Saya justru sebetulnya dari orang marketing. Jadi saya kebetulan kuliah di Bandung, kemudian karena orang tua menyuruh pulang, saya pulang. Jadi saya sebetulnya marketing. Saya marketing komputer marketing komputer di zaman masih belum ada internet. Jadi saya pertama sekali bergerak di komputer itu tahun 92. 92 udah lahir belum? Belum. Saya sudah otak-atik komputer. Jadi 92 itu saya marketing komputer dan juga belajar komputer. Jadi komputer ini kan multi talents ya, artinya semua. Bahkan ya dari sisi negatif, positif, dan manfaat ya, manfaat kan luar biasa komputer. Jadi saya masih ingat tahun 92 saya yang jual komputer itu, orang aja mau nekan touch komputer itu aja ketakutan, takut lepas. Karena kan masih yang besar-besar itu. Itu hal asing ya Pak waktu itu. Apalagi masih pakai disket ya. Nah, jadi saya sebetulnya bukan orang pendidikan. Jadi di saat saya bukan merasa sih ya, kita kan tentu ada peak-nya, artinya kita sudah merasa sudah di atas nih. Artinya saya sudah kebetulan marketing ya pokoknya udah khatam lah ya. Udah seperti itu. Jadi saya kepikiran karena orang marketing ini kerjanya 24 jam, kemudian juga lingkungannya seperti apa. Jadi di saat sudah itu mungkin ada semacam bisikan nggak usahlah jadi marketing karena kadang mungkin artinya dengan kondisi kerja saya, cobalah, kebetulan orang tua saya guru, saya memang banting setir dari posisi di atas, artinya dengan segala fasilitas dan lain sebagainya, dengan penghasilan yang lumayan, saya bahkan banting setir menjadi guru yang gajinya hanya puluhan ribu, ya, yang selama ini mungkin gaji 1 bulan itu bisa saya dapatkan setengah hari. Nah itu, tapi ternyata dengan kondisi yang ada itu, saya merasa hidup saya tenang gitu. Ya, hidup saya tenang karena memang, jadi kalau yang saya selalu sampaikan, saya ingin ini menjadi proyek akhirat. Nah ini bukan lebay ya, bukan ini, karena saya menengok nilai yang saya dapatkan dengan saya bekerja itu sampai hari ini saya dapatkan. Tidak hanya tentang masalah angka ini. Jadi sebagai contoh kecil saja,
kemana saja saya pergi, makan ke apa, di sana ketemu dengan siswa, dengan alumni, dan itu saya gratis semua. Jadi setiap kali ini saya bilang inilah efek, artinya manfaat positif yang saya bisa dapatkan. Belum lagi siswa yang begitu datang setelah sekian tahun, datang ketemu dengan kita itu dipeluk, ya, masih ingat ya, dan dia merasakan betul bapak yang membina saya, bapak yang membimbing saya. Lihat saya sudah bisa jadi seperti ini karena ada yang jadi tentara, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi kepala dinas, ada yang menjadi ini. Jadi kita ini mendapatkan manfaatnya itu memang betul-betul memberi ilmu kepada orang gitu. Nah, sementara dari sisi agama, ilmu ini kan salah satu bekal amal kita nih. jariah, Nah, mudah-mudahan. Jadi mungkin dengan itulah, jadi setiap bangun pagi itu kita berpikir bahwa saya memberikan ilmu nih kepada siswa, ya. Walaupun cuman sekarang karena sudah jadi kepala sekolah, saya ngajar saya sekali-sekali saja lagi cuman. Ya, tapi paling tidak itu tuh kan kembali kepada kita, ya. Jadi apa yang kita berikan kepada orang itu akan kembali berlipat-lipat kepada kita. Nah, mungkin filosofi itu yang saya coba ambil dan saya terapkan gitu. Oke, berarti jadi ini ya Pak, kebermanfaatan untuk banyak orang itu yang jauh lebih bernilai daripada sekadar angka-angka gitu. Nilainya itu memang tidak bisa dihitung dengan angka, apalagi kepuasan. Nah, jadi misalkan saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan yang katakanlah mungkin kebetulan lingkungan saya kan banyak perhotelan nih, GM Hotel, kemudian direktur-direktur perusahaan. Saya bilang, mau nggak ikut dengan cara saya? Artinya ingin merasakan ada sesuatu sensasi yang berbeda. Saya minta ngajar. Jadi ada beberapa manajer atau GM atau direktur ya, atau mungkin pokoknya pimpinan perusahaan lah. Ayo berbagi ilmu. Jadi guru tamu. Nah, mereka apa dibilang dia? Pak, kalau seperti ini saya tidak perlu dibayar. Jadi sekali asal dia punya waktu, kasih saya kelas. Nah, karena dia mendapatkan nilai yang positif gitu. Nah, inilah mungkin nilai sisi pendidikan yang tidak hanya berhitung dari sisi angka gitu. Ternyata apa ya Pak, sensasinya beda gitu. Betul. Ya Pak ketika melakukan mengajar tadi ya, kegiatan dan mengajar. Yang paling ini sebetulnya berinteraksi. Interaksi dengan siswa ini kan, ya katakan saya umur udah 50 lebih, yang kita hadapin anak umur belasan tahun. Seolah-olah kayak merasa masih muda lagi. Bener. Tapi kayaknya itu memang ngaruh ya Pak, karena banyak guru-guru tuh yang kalau saya udah lulus SMA mungkin 10 tahun lebih, tapi ketika saya lihat fotonya kayaknya mereka tuh nggak tambah tua gitu guru-guru, karena mungkin banyak hal positif dan auranya pun selalu positif gitu. Mudah-mudahan. Iya. Senang juga sih Pak melihat guru-guru yang dulu mengajar kita, terus sekarang mereka masih tetap mengajar dengan sepenuh hati gitu. Kebanggaan kita itu sewaktu misalkan nih yang cerita tadi tentang ketemu di jalan, lagi makan, mereka pasti ini bapak saya. Nah kan gitu, ini bapak saya. Saya bahkan pernah ketemu di sedang makan, murid saya ini ada beberapa tempat gitu. Akhirnya mereka rebutan bayar. Jadi yang satu bilang ini bapak saya, yang satu bilang ini juga bapak saya, yang satu bilang ini juga bapak saya. Nah rebutan mereka bayar itu gitu. Kan itu kebanggaannya luar biasa. Betul. Yang hal-hal seperti itu. Jadi belum lagi dengan begitu datang ketemu misalkan reuni lah, atau mungkin ada beberapa acara pertemuan, memang merasa seperti anak dengan bapak gitu. Nah ini ya bayangin orang dah puluhan tahun kadang, rindunya seperti apa gitu. Jadi kita memang tidak ada batasan dan kita ini menjadi keluarga. Itu hal positifnya tadi ya Pak. Iya. Nah mungkin terakhir nih Pak, saya mau minta dari Pak Jeffrey, ibaratnya ini kita membayangkan ya Pak, kalau Bapak bertemu dengan diri Bapak yang di usia-usia kami lah, usia 20-an, mungkin sebelum 30. Nah, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami-kami ini Pak? Ya, jadi saya selalu menyampaikan kepada siswa saya itu belajar dan belajar. Ya, karena apapun yang didapat sekarang itu nanti udah nggak ada apa-apanya. Ya, contoh itu saya bilang kita tahun 90 itu nggak kepikiran ada WA, bisa nelpon, bisa ini.
Karena zaman tahun 90 itu bisa nonton di laptop saja itu udah luar biasa. Sementara HP ini memang masih HP batu bata. Jadi senjata kami bilang. Karena HP ini kalau dikejar anjing bisa jadi senjata. Nah, sementara perkembangannya kan luar biasa. Nah, jadi memang belajar itu memang tidak ada habisnya. Nah, jadi mungkin ini yang perlu kita penekanan kepada anak-anak, artinya kepada kita semua sebetulnya, ya, bahwa belajar itu memang tidak ada hentinya dan juga memang kita bagaimana memanfaatkan apa yang ada. Karena seperti saya, kadang saya cukup sedih, bukan apa-apa. Zaman saya dulu tahun 70, 80, informasi itu hanya ada di koran. Kita enggak punya, paling radio lah atau televisi. Kalau televisi kita numpangnya di rumah tetangga karena masih hitam putih dan tidak semua orang punya TV. Nah, jadi dari sana tapi kita bisa tahu semua. Ya, artinya bukan saya mengatakan apa. Saya kalau kegiatan cerdas cermat atau apa, saya selalu jadi peserta gitu karena dianggap ini. Artinya semua informasi saya bisa dapatkan. Padahal hanya dari membaca. Apalah artinya membaca? Artinya hanya menunggu koran kalau ada. Dan itu koran juga tidak setiap hari ada. Majalah juga setiap hari, bukan setiap hari ada. TV juga bukan langsung kita bisa nengok setiap hari. Tapi pengetahuan kita, artinya dengan pola pembelajaran yang saya coba terapkan, saya bahkan kasarnya semua kepala negara saya tahu, semua menteri saya hafal, bahkan semua gubernur, semua provinsi. Tapi di saat sekarang, bukan mau mendiskredit atau membanding anak-anak sekarang, enggak. Kemampuan mereka terhadap hal-hal itu sangat kecil. Jadi kemampuan dasar itu kan sebetulnya kemampuan dasar, ya, kemampuan dasar mereka tidak tahu gitu. Bahkan katakan mungkin seperti yang paling dekat sajalah ibu kotanya Malaysia. Itu mereka boleh diadu, boleh dibuktikan gitu. Berapa persen sih yang tahu gitu? Ibu kota mungkin Brunei, kemudian mungkin atau perdana menterinya atau presiden Amerika lah misalnya. Banyak sekali yang tidak tahu karena memang teknologi ini tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang memang seharusnya dia pelajari. Lebih banyak kepada online-nya, artinya hiburannya, hura-huranya. Nah, jadi mungkin pesan utamanya belajar itu tidak ada henti dan juga gunakan waktu itu memang untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, jangan hanya main game. Karena zaman saya main game udah ada. Jadi zaman saya dulu main game itu game balap yang hitam putih itu hanya kiri kanan aja. Nah, itu sudah ada. Itu kalau diikutkan memang seru, Bu. Tapi kan kita ikuti dengan belajarnya, dengan pembelajaran, dengan mencari ilmu, dengan ya browsing kecil-kecilan lah. Nah, tetap balance ya Pak. Bersenang-senang itu boleh, tapi jangan lebih-lebihnya ke sana. Tetap gunakan waktu sebaik mungkin. Iya. Keren. Makasih banyak nih Pak Jeffrey sudah sama-sama bersedia jadi narasumber kami di podcast IndiBiz. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi di waktu mendatang ya Pak. Saya juga terima kasih dan berharap saya mungkin manajemen Telkom dengan kondisi saya sebagai ketua MKKS yang membawahi 52 sekolah ya. Mungkin ke depan yang paling kami butuhkan sementara ini tentu sarana praktek. Artinya untuk magang. Ya, mungkin kalau bisa untuk 52 sekolah mungkin boleh diterima karena tidak hanya jurusan komputer kan gitu. Karena bisa jadi untuk administrasi perkantoran dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu satu, kemudian juga mungkin kerjasama yang lain tadi ya, mungkin tentang sesuatu yang baru, tentang teknologi yang baru, tentang info-info yang baru. Mudah-mudahan MKKS bisa bekerja sama selanjutnya kita. Pasti bisa Pak. Kami sangat terbuka nih untuk sekolah-sekolah terutama SMK yang ada di Riau ya, khususnya Pekanbaru juga. Tenang saja, hubungi AM kami. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Jeffrey. Juga sama-sama. Kami tunggu kelanjutannya seperti apa antara Telkom dan MKKS. Terima kasih. Terima kasih. Yo.